Kita semua tahu salah satu destinasi favorit dunia adalah Bali. Bahkan menurut Club Med, sesuai dengan unggahan akun media sosial Kemenparekraf, Bali dinilai sebagai destinasi paling bikin bahagia di dunia. Selain mempunyai budaya dan pemandangan alam yang sangat memukau, Bali juga dikenal dengan hasil karya kerajinan tangan yang unik serta bernilai seni tinggi. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang dianggap sebagai salah satu industri paling menguntungkan, mulai dari karya tenun hingga karya dekorasi. Namun lagi-lagi, hantaman pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat turut menghancurkan sektor ini. Sektor ekonomi kreatif yang dilakoni para IKM dan seniman Bali memang sempat terhempas parah oleh dampak pandemi COVID-19. Namun itu semua nampaknya sudah berlalu bagi mereka yang menolak untuk terus terpuruk. Perlahan, mereka mulai bangkit dan kembali. Tentu ini semua juga berkat kerja keras pemerintah dan segenap warga Bali. Saat pandemi menjadi hal yang menakutkan, pemerintah pusat, Pemda, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda melakukan beberapa terobosan. Program Bangga Buatan Indonesia Bali dan Pameran Bali Bangkit misalnya. Taman Werdi Budaya Art Center di Denpasar menjadi galeri bagi para IKM untuk dapat memamerkan dan memasarkan produknya secara offline. Di sini, sekitar 125 IKM dibimbing dan dikurasi untuk menghasilkan produk lokal Bali yang berkualitas dan proporsional dalam perhitungan sistem bisnis. Terobosan lain Pemda Bali, yakni mewajibkan para ASN untuk berbelanja produk lokal Bali serta mengenakan kain tenun endek khas Bali pada hari tertentu. Alasannya, ASN menjadi yang paling tangguh secara finansial dari bergolaknya ekonomi karena pandemi. Berbagai inovasi ini nyatanya membuahkan hasil. Perekonomian para IKM berhasil terdongkrak hingga meraih omset miliaran rupiah meski dilanda pandemi COVID-19. Hebat bukan? Malah kemarin ketika Pesta Kesenian Bali, kita sudah boleh keluar, jadi protokol kesehatan sudah sedikit mengendor, sepertinya Bali sudah melandai pandeminya, itu malah omset dalam sebulan mereka meraup 10 miliar. Kalau tidak salah ya kurang lebihnya 125 tenan. Nah kalau berikutnya normal lagi rata-rata di tahun 2022 ini baru masuk ke pameran IKM Bali Bangkit namanya yang Ibu adakan, itu di tahun 2022 sudah masuk bulan yang ke-7. Yang ke-7 ini baru setengah bulan itu omsetnya sudah 1,6 miliar. Salah satu IKM yang merasakan bangkitnya sektor kesenian Bali adalah pertenunan Astiti milik Nyoman Sudira. Berdiri sejak tahun 1986, belum pernah usaha tenun endek miliknya terdampak krisis parah seperti pandemi COVID-19. Banyak dipergunakan untuk seragam-seragam upacara. Baik itu upacara perkawinan, upacara malah wisuda pun pakai kain endek sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi, tenun saya di sini tenaganya semua untuk tenun aja, itu sekitar 40. Nah setelah kondisi pandemi, itu cuma 5 dioperasikan. Nah sekarang sudah meningkat lagi, sudah bertambah menjadi sekitar 10. Endek merupakan kait yang amat melekat dengan Bali. Warga lokal biasa menggunakannya untuk berbagai kegiatan upacara adat dan kegiatan sehari-hari. Endek atau tenun ikat ini merupakan salah satu fokus pameran Bali Bangkit untuk membangkitkan kembali industri wastra asli Bali. Saya kira banyak sekali pengaruhnya, terutama adanya pameran-pameran yang sekarang kan ada Bali Bangkit. Itu bagi saya sendiri sangat membantu sekali. Kalau kita anggap sebelum pandemi itu 100, pada saat pandemi itu cuma 5%. Ya sekarang sudah meningkat menjadi sekitar 25%, 25-30% lah pasar kita. Ini banyak sebenarnya dari upaya pemerintah juga, pemerintah Bali terutama dengan pergubnya yang memang mewajibkan harus pakai kain endek. Ya, tiap hari Selasa itu pakai kain endek kita.
Selain wastra, Bali juga dikenal dengan karya-karya seni dekorasi hingga furniturnya yang khas. Ibu Tupardika, seniman di bidang seni patung, interior, dan mebeler, menuangkan imajinasi kreativitasnya ke karya-karya yang tidak biasa sehingga membuat produk miliknya eksklusif. Semuanya dibuat dengan tangan dan tidak diproduksi secara massal. Tak ayal, keunikan produk yang dihasilkan berhasil menembus pasar Eropa. Tapi karena pandemi juga tak pandang bulu, seniman ini juga harus merasakan dampak yang begitu menyesakan. Beruntung program-program Bali Bangkit oleh Pemda yang diikutinya mampu membawa angin segar. Oh, waktu pandemi itu hampir semua toko hampir tutup, tidak ada tamu. Tidak bergerak ekonominya, diam. Nah, bersyukur ada pameran Bali Bangkit. Ibu Gubernur, Ibu Swastini Koster mengadakan pameran Bali Bangkit. Kita disupport, dikasih tempat gratis, dipromosikan. Jadi kita jadi seniman lebih ada harapan nih, masih ada rangsangan untuk berkarya yang baru gitu. Ya ada 30 juta, ada 20 juta gitu. Dampak dari inovasi program Bali Bangkit ternyata tidak sebatas dirasakan oleh pemilik IKM, tapi juga sampai ke para pegawainya. Upaya bangkit bersama ternyata membawa kebangkitan semangat untuk siapa saja yang ikut terlibat. Udah turis udah mulai datang, pesanan juga udah mulai ada, ya. Udah syukur sekarang kerjaannya lagi semangat seperti dulu lagi gitu, ya. Yang diprogramkan sama Bapak Gubernur, ya masalah Bali Bangkit itu saya sangat apresiasi sekali. Saya mendukung sekali, ya mudah-mudahan Bali kembali seperti dulu lagi. Gitu. Yang bergelimang turis banyak gitu. Otomatis orderan jadi banyak gitu ya. Itu harapan saya. Itulah gambaran para seniman dan pengrajin di Bali dengan ceritanya menghadapi pandemi dan kondisi saat ini yang telah berangsur bangkit. Lalu bagaimana upaya bangkit dari industri ramah tamah seperti tempat wisata, hotel, hingga restoran yang nihil pemasukan saat pandemi?